stimulus dan ini dengan respon. Oke Bu, stimulus itu adalah sejenis rangsangan dari luar ya Bu ya, rangsangan dari luar ke tubuh siswa, ke siswa. Kalau respon lah ininya feedback kayak namanya kata-kata timbal balik, umpan balik atau apa ya dari siswa itu berarti tadi itu barusan baca saja feedback kayak umpan balik daripada anak itu akhirnya menghasilkan tingkah laku yang seperti apa. Baik, kita lanjut ke part 2. Bisa baik Bang Doni dimatikan dulu makanya Agus di Bang Doni sudah menyebutkan teori belajar behavioristik ya. Kemudian Agus coba sebut teori belajar yang lain. Ya, ada teori belajar humanistik, itu dipopulerkan oleh Maslow, Maslow, Abraham Maslow kalau nggak salah ya, orang Rusia. Itu bahwa teori belajar tersebut kaitannya dengan psikologi manusia itu sendiri, Bu. Jadi intinya tentang filsafat terhadap manusia itu sendiri, Bu. Seperti itu yang saya pahami di teori humanistik. Teori humanistik itu seperti apa? Kata kuncinya? Gimana, Bu? Kata kunci di teori humanistik menurut Maslow. Kata kuncinya ya, yang harus dipegang sehingga mudah ya. Kata kuncinya itu intinya manusia itu harus mengenali dirinya sendiri, seperti itu, Bu. Jadi mungkin dengan mengenal potensi dirinya, manusia itu bisa belajar untuk mengembangkan dirinya itu sendiri, Bu. Seperti itu. Gimana jika teori humanistik itu diterapkan pada pembelajaran di kelas khusus? Artinya ketika seorang siswa dalam sebuah kegiatan pembelajaran itu diberikan sebuah stimulus untuk mengenal potensi diri mereka dalam satu tema pembelajaran. Artinya bagian mana bisa mereka mengambil tempat di dalam pembelajaran tersebut. Ya, ini itu sangat berkaitan dengan metode pembelajaran DBL. Seperti itu, Bu. Reference to ya. Silakan dimatikan suaranya. Bisa mendengar suara saya? Ya, Bu, bisa. Baik, Farhan. Apa yang kuasai terkait teori dan pembelajaran? Oke, baik, Bu. Ini teori apa namanya? Kognitif. Teori kognitif ya intinya lebih proses belajar dan hasil belajar begitu. Salah.
Kalau teori lingis ya. Di antaranya itu Piaget kalau nggak salah. Piaget. Ya. Oke. Pendapat Yase. Pendapatnya Pendapat Yase. pendapatnya menunjukkan kecerdasan tanpa seiring dengan pertumbuhan anak-anak. Itu. Ya. Jika ini kita belajar, kira-kira poin apa dari teori yang tadi yang sesuai? Ini Bu maaf Bu kurang jelas. Teori yang teori Piaget, Iya. kognitif ya. Kemudian kalau teori Piaget ini diterapkan pada prinsip merdeka belajar, kira-kira di bagian mana yang toleran? Yang seharusnya itu lebih ke apa namanya, ya mendorong siswa ke motivasi peserta didiknya gitu. Karena itu barangnya kita lakukan untuk ini ya. Siap Bu. Apa yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran TP ya Bu. Tujuan pembelajaran Harus kan membuat modul ajar ya. Bu, CP, TP, TPKD, TP, Dulu. oh iya. Ya, tujuan pembelajaran itu adalah kayak sejenis kerangka ya atau tujuan yang ingin dicapai dari proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas. Baik, kita lanjut ke Pak Agus. Oh iya. Agus, Ibu. apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran? Iya, bismillah. Alur tujuan pembelajaran itu seperti sebuah rangkaian yang dimaksudkan untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran itu sendiri, Bu. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan supaya tercapai dari tujuan pembelajaran itu. Paham? Apa yang dimaksud dengan PPTK? PPATK itu jadi semacam ya, PPATK itu jadi penempatan belajar melalui ya konten gitu. Konten apa? Ya konten belajar aplikasi kayak gitu. Contohnya yang Bapak ini unggah ke LMS? Yang Farhan unggah itu memanfaatkan speaker Bu untuk media belajarnya dan membantunya gitu sebagai apa ya, yang memutar bacaan ayat Al-Quran gitu. Baik. Di modul ajar berapa? Ini kesulitan. Ini Bu, Ya. modul ajar itu jadi agak ini Bu, agak-agak bingung gitu untuk PJBL, PBL itu apa gitu sebetulnya yang titik apa ya perbedaannya gitu. Ya kalau sepaham Farhan sih
ya PBL berarti hanya apa ya? Jadi untuk bagaimana siswa bisa mencari solusi gitu, kemudian bisa mengevaluasi kayak gitu. Tapi kalau yang PJBL ya bukan hanya sampai itu, kemudian sampai kepada ada produk yang dihasilkan dari belajarnya, Bu. Baik. Andoni, Siap, Bu. ya, tadi Pak ini masih bingung. Coba Pak Andoni katakan perbedaan masing-masing model dalam modul ajar. Siap, Bu. PBL itu sejauh saya mempelajari kepanjangannya itu dari problem based learning, berarti pembelajaran yang berpusat pada masalah. Ada masalahnya, ada apa ya istilahnya, masalah yang akan dibahas untuk siswa dan dicari solusi permasalahannya. Di situ kita ada langkah-langkah atau sintak ya, Bu. Kalau PBL itu ada kalau nggak salah itu 5 ya, ada 5 dari mulai orientasi sampai kepada evaluasi terakhir gitu ya. Jadi masalah itu diperkenalkan dulu ke anak yang PBL. Singkatnya seperti itu. Nanti setelah itu di pertengahan dicari dicari solusinya dari masalah itu. Setelah dicari nanti dievaluasi dari permasalahan itu solusinya, dan siswa menjadi paham daripada pembelajaran yang berbasis masalah itu. Yang kedua, PJBL adalah project based learning atau pembelajaran yang project gitu, membuat produk gitu, membuat project atau produk atau ada yang dihasilkan dari peserta didik. Kalau di PAI mungkin bisa contohnya adalah kaligrafi ya. Jadi si anak ini pertama dijelaskan dulu di awal sintaknya, kalau nggak salah ada 6. Cuma saya lupa Bu namanya. Yang tahu saya itu PBL 5, PJBL 6 gitu. Cuma satu-satunya. Kalau DBL, jadi DBL ini yang saya pahami dari nyari-nyari gitu Bu ya. Jadi kayak berbasis PBL. Cuma DBL ini modelnya adalah kayak pendekatan gitu. Dari PBL masuklah DBL. Itu diferensiasi basic learning. Jadi pembelajaran yang sekarang merdeka itu adalah ya Allah lupa. Perbedaan individu dari minat bakatnya gitu. Contohnya saya bikin ini kemarin modulnya ada 3, dari audio, dari visual, dan dari kinestetik. Nah di situ siswa dibagi 3 kelompok nih. 3 kelompok besar dulu berdasarkan yang senang audio, kinestetik, dan visual gitu. Mana dulu dibagi. Setelah dibagi maka si anak ini dikasih pembelajarannya berbasis yang mereka minat itu. Contoh kayak di saya tentang tanda-tanda balik ya, yang saya buat UDBL audio, mereka mendengarkan dari paparan temannya atau paparan gurunya gitu, menjelaskan, mereka mendengar. Yang kedua melihat itu, mereka melihat gambar-gambar yang nanti ditampilkan oleh gurunya. Jadi ada gambar nih, ada orang yang sudah dewasa balik, ada yang tengah, dicari itu perbedaannya. Dan yang terakhir kinestetik, mereka lebih saya kasih ininya pembelajarannya dengan mendemonstrasi gitu, jadi mereka mencari tahu seperti apa, lihat temannya ada yang sudah balik apa enggak gitu ya, barangkali ada yang udah tumpuk kumisnya gitu, jenggot gitu kan, jadi mereka melihat itu yang saya pahami itu. Baik, Agus. Oke Bu. Agus bisa mendengar suara saya? Bisa Bu.
Tadi teman Bung Doni Farhan sudah menjelaskan tentang PBL, PCBL. Sekarang coba terus jelaskan tentang keterampilan 21. Gimana Bu? Suaranya putus-putus. Tadi keterampilan abad 21. Oh, keterampilan abad 21. Ya. Ya, Bu, kalau selama yang sudah saya pahami, keterampilan abad 21 itu identik dengan soal-soal yang hot ya, high order thinking skill. Di situ ada 4C kalau nggak salah, ada kriteria khusus 4C, critical thinking, apalagi ya, lupa. Critical thinking, collaboration, apa ya, lupa lagi. Ada 4 itu, lupa lagi saya cek yang 2 dan yang 3 dan 4-nya. Halo, pokoknya ada 4 Bu, saya lupa. Itu ada 4. Oh, nyata harus dipanggil lagi. Itu sih Bu yang saya pahami tentang keterampilan abad 21. Kemudian yang dimaksud dengan advance material. Ya Bu, gimana? Advance material. Advance material. Kalau secara bahasa ya berarti materi yang dapat menunjang ya Bu ya. Mungkin maksudnya adalah hal tersebut dapat menunjang pembelajaran yang kita lakukan, seperti itu Bu. Baik, Farha bisa mendengar? Iya Bu. Cara menerapkan media dan LKPD, ada modul ajar yang paling Yang dari LKPD Farhan Bu. ya. Dalam LKPD itu yang bagian awal biasanya ditulis dengan nama siswa, kemudian ada kelas, kemudian ada petunjuk untuk mengerjakan soalnya, kemudian baru waktu tanyaan-tanyaan. Tema yang Bapak buat, topiknya apa? Yang paling dikuasai? Yang tentang Al-Quran pedoman hidup Bu. Al-Quran pedoman hidup. LKPD-nya seperti apa gambarannya? Untuk LKPD-nya ini bentuk pertanyaannya. Ya kemarin itu waktu peer teaching dapat masukan dari ngomong terutama mengenai LKPD-nya yang katanya lewat. Ya ini coba sudah ya Bu, yang diposting ini sudah diperbaiki, cuman yang nggak tahu sesuai atau belumnya, cuman memang sudah diperbaiki. Jadi bentuk pertanyaannya kayak gini Bu. Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada surat Al-Ikhlas. Apa arti dari Al-Ikhlas? Kemudian yang keduanya, di masing-masing surat dalam Al-Quran berbeda. Ada yang banyak. Berapa jumlah ayat dari Quran surat Al-Ikhlas?
Ya. Ya, Bu. Kemudian gunakan seberapa? Kelas, lemah, obat. Pakai apa ini ya? Yang biasa semua Ya. Baik. Om Doni, berikutnya adalah materi esensial. Apa itu materi esensial? Ibu, materi esensial. Itu yang saya pahami berarti materi yang akan dibahas esensinya. Contoh kayak temanya apa, tapi materinya apa. Kayak tadi contoh Farhan, Al-Quran kitabku, materi esensialnya itu adalah Al-Quran surat An-Nas. Contohnya materi esensial seperti itu. Baik. Ini materi esensial surat. Kontennya apa? Filosofinya mengapa? Tentunya bagaimana? Coba dijelaskan, Om Doni. Apa? Tadi apa sih? Coba. Kan materialnya kan Iya. maknanya Oh, kalau saya materinya itu Bu, tanda-tanda balik Bu. Aku tadi saya mestinya contohnya dari panjang. Kalau saya berarti materinya itu hanya itu tadi lihat videonya. ya. Videonya kok beda Maksudnya tadi contohnya kalau saya siap. ya. Kita coba dijabarkan sesuai yang di modul-modul dan sesuai yang di ini. Siap. Tanda-tanda balik materi esensialnya Bu, itu diambil dari pelajaran fikih ya, CP-nya fikih, elemennya fikih, materi esensialnya tanda-tanda balik. Di situ kayak pembelajaran bermakna gitu Bu ya. Kayaknya pernah ngisi gitu tuh Bu. Ya. Dia keberapa ya itu? Gitu ya, bagaimana gitu? Iya kayak apa, mengapa, bagaimana gitu ya. Iya. Lagi ingat-ingat Bu. Oh iya. Metode. Apa? Oh ya, berarti apa yang dijelaskan kepada siswa gitu ya Bu, yaitu tentang tanda-tanda balik siswa. Mengapa materi ini perlu disampaikan gitu ya Bu. Itu karena di kelas 4 itu anak-anak ada yang sudah balik, terutama perempuan sudah haid, jadi materinya harus karena nanti kalau tidak tahu atau ada yang sudah haid tapi tidak bisa cara membersihkannya, mandi wajibnya dan sebagainya, ciri-cirinya tidak tahu, maka kan khawatir kasihan. Prosedurnya Itu apa tuh? Bagaimana tuh? yang prosedural. Prosedural tuh. Nanti faktual sudah, konseptual sudah. Kan proseduralnya Oh, bagaimana nyampaikan ke siswa? gimana? Sesuai modul ajar Pak Doni. Iya, menggunakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi ada masalah siswa disajikan cerita ya, kalau
di modul ajar saya ada cerita Dava dan Hilda. Dava dan iya benar, Dava dan Hilda. Dia yang satu laki-laki mengalami mimpi basah gitu, terus diterangkan kepada ayahnya, dijelaskan gitu. Anak-anak disuruh mengidentifikasi ada permasalahan apa di situ. Yang kedua, Hilda perutnya sakit, ternyata mengalami menstruasi di hari pertama. Cerita kepada ibunya, dijelaskan sama ibunya bahwa Hilda itu berarti sudah dewasa karena sudah menstruasi. Seperti itu. Ibu punten itu mic-nya, Bu. Oh iya, Pak. Pendalaman aspek asesmen, ya. Aspek asesmen dalam modul ajar Pak Farhat, ya. Ada asesmen awal, ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif, dan ada teknik asesmen serta instrumen asesmen orientasi Baik Bu, ya asesmen yang akan bikin untuk yang sudah dikirim melalui LMS itu ada penilaian asesmen ya individu, di mana untuk menilai dari kemampuan siswa dalam membaca surat Al-Ikhlas yang sesuai materi guru, kemudian sesuai tajwid dan sesuai dengan kelancaran. Berikutnya juga yang dinilai dari asesmen itu dari demonstrasi dari Farhan di yang PJPL gitu, ada kegiatan dari masing-masing kelompok untuk mendemonstrasikan hasil karya dari masing-masing kelompok, kemudian dibacakan dan di sanalah ada samping nilai untuk ya masing-masing kelompok yang sudah maju. Kemudian juga ada asesmen untuk mengetahui kemampuan dari pemahaman pelajaran surat kelas dengan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang ada seputar, misalnya karena Al-Ikhlas ini kan kelas 1 yang sederhana saja gitu, misalnya pemahaman tentang jumlah ayat, kemudian arti Al-Ikhlas sendiri yang kelas apa gitu saja. Ya itu Bu. Oke, baik. Gus? Iya Bu. Baik, Gus. Ada bedanya asesmen formatif dengan asesmen sumatif. Ketika Gus menyusun model ajar, ya, silakan Gus. Maka itu asesmen formatif, maka itu asesmen sumatif. Baik Bu, asesmen formatif adalah asesmen yang dilaksanakan pada saat pembelajaran. Asesmen formatif itu digunakan untuk mengumpulkan data sejauh mana peserta didik dalam memahami materi yang sedang mereka pelajari. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen asesmen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai kegiatan pembelajaran yang sudah dilalui. Jadi tidak hanya satu kegiatan pembelajaran, tetapi secara keseluruhan biasanya itu adanya di akhir semester begitu Bu. Atau mungkin bisa jadi di
penilaian tengah semester, Bu. Itu, Bu. Penilaian tengah semester ya. Baik. Ini Doni coba jelaskan instrumen asesmen yang berorientasi HOT. Kaitannya dengan prinsip merdeka belajar. Instrumen penilaian berbasis HOT. Ya, kalau tadi sekilas baca Bu, kayak C-nya kalau apa tuh, dari mana tuh teori ya? C1 sampai C6 itu HOTS itu adanya di C5 dan C6. Itu sudah anak-anak tuh berarti sudah harus menganalisis gitu ya. Selain sudah bisa mengidentifikasi, juga menganalisis adanya di kelas tinggi ya. Kalau saya ngajar SD berarti kelas 5, 6 itu sudah menggunakan HOTS ya. Saya lupa materi kelas 5-6 gitu ya. Jadi misalnya zakat gitu ya. Jadi si anak ini bisa menghitung, menganalisis pengeluaran zakatnya. Misalnya contohnya bulan ini berapa setahun dengan HOTS ya, dengan pembelajaran high order thinking skill ya, HOTS. Jadi dianalisis ya Bu, yang saya tahu C5 tuh siswa dapat menganalisis. Mungkin itu Bu. Yang baik. Doni Farhan. Ya, B5 sesuai dengan prinsip belajar. Farhan, uji kemampuan. Apa yang dapat dilakukan terkait penyusunan profil, belajar Pancasila, kemudian tujuannya, aktivitasnya, asesmennya juga dijelaskan sesuai modul ajar yang buat modul project. Ya, baik Bu. Untuk profil pelajar Pancasilanya, jadi Farhan hanya menyarankan bahwa pertama tentang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang keduanya adalah mandiri, di mana ya karena pembelajaran Al-Quran ini terutama surat Al-Baqarah yang lebih menekankan pada bagaimana bisa kepada kemudian juga dalam proses pembelajaran ya, dimana siswa ini bisa dengan kelompoknya, walaupun belajarnya kelompok, tapi bisa masing-masing itu mulai belajar sikap mandiri, tidak terpakukannya pada guru ya, apapun harus ya belajar mandiri dengan anggota kelompoknya. Kemudian untuk asesmennya ini kepada lebih kepada observasi ya, bagaimana siapa yang aktif gitu dalam mengerjakan kelompok. Barangkali seperti itu Bu. Baik. Gus, Iya, saya ingin tahu modul project belajar Pancasila abad 5 sesuai dengan ketentuan prinsip belajar yang sudah Bapak buat, garis besarnya seperti apa? Oh iya, baik Bu. Modul P5 yang sudah saya buat itu temanya itu tentang gaya hidup berkelanjutan ya Bu ya. Di sana kita berusaha membuat anak-anak itu dari awal
sadar tentang pentingnya alam, tempat di mana kita hidup, dan hal-hal apa saja yang bisa kita manfaatkan dari alam tersebut tanpa merusaknya. Di sana di rangkaian kegiatannya ada anak-anak itu nanti membuat selalu serapan air kalau nggak salah ya, saya lupa lagi. Terus memilah mana barang yang bisa di recycle dan tidak bisa. Kalau ada lagi satu lagi sampah yang bisa dijadikan kompos dan sampah yang tidak bisa dijadikan kompos. Kalau yang bisa dijadikan kompos ya nanti kan dijadikan sebagai pupuk ya Bu ya. Nanti kalau yang tidak bisa akan dijadikan sebagai kreasi dari anak-anak. Seperti itu sih Bu yang saya buat kemarin itu. Seperti itu. Wah, terima kasih. Sekarang, Doni. Ya, Bu. Merancang PTK. Proposal. Judulnya apa ya? Judulnya PTK-nya disiapkan nggak? ya Bu, ada Bu. Udah direvisi juga Bu. Ya, judulnya apa? Penerapan model pembelajaran PBL untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi tanda-tanda balik siswa kelas 4 SD Bu. Ya, oke. Kenapa nulis proposal ini? Kata belakangnya apa? Latar belakang masalahnya, jadi penggunaan model pembelajaran juga ini mungkin menjadi masalah yang sangat sangat signifikan ya, sangat rentan gitu. Apalagi di sekolah kami, di sekolah saya Bu ya, itu kan anak-anaknya bisa dibilang bukan sedikit ya, hampir banyak yang aktif gitu ya Bu ya. Jadi bukan hanya berorientasi kepada materi, tapi penyampaiannya harus juga menyenangkan, aktif, kreatif, inovatif gitu. Jadi si anaknya harus dikasih masalah, baru nanti mereka itu bisa berjalan. Makanya di situ saya coba pakai biasa, pernah biasa ceramah. Saya bikin di papan tulis juga. Tapi ada aja gitu yang bisa dibilang masih minatnya masih kurang. Akhirnya dari situ saya coba tarik gitu ya. Wah, kayaknya saya kemarin belajar PBL ya. Coba saya tarik nih metode ini. Kira-kira setelah ini anaknya Iya. Lihat, judul PTK-nya apa? Hasil belajar, jadi terutama dalam keserasian antara gerakan sholat. Teorinya apa? Teorinya jadi lebih kepada ini Teorinya pakai teori apa ya? Untuk Fahmi dan Pak Wijal bikin link baru ya, kelihatannya ini akan berakhir ya. Nah, Baik Bu. Wijal, kirim ke grup kelas, nanti saya langsung masuk ya. Bentar, mesti ada Pak. Oke, Pak Farhan, ya Bu. apa teorinya? Satu saja teori terkait dengan judul yang sudah Bapak pilih tadi. Kalau Pak Farhan masih belum, Pak Agus, PTK-nya berjudul apa? PTK saya judulnya
meningkatkan kemampuan praktik sholat siswa melalui metode demonstrasi pada kelas 3. Metodenya apa? Metode penelitiannya apa? Metode penelitiannya itu dengan menggunakan observasi. Metode penelitian. Oh, metode penelitian. Penelitiannya apa sih? Sebentar Bu, saya lihat dulu. Ya, Pak Agus melihat metodenya. Pak Farhan sudah ketemu teorinya belum? Nanti Instrumen penelitiannya apa Pak Farhan? gimana Bu? Instrumen penelitiannya apa? Instrumennya menggunakan observasi Bu. Oke. Gus sudah ketemu belum? Metodenya apa? Harus tersendiri di lokakarya ya. Kualitatif. Metodenya Oh, metodenya sebentar Bu. Kemarin nggak disinggung sih, nggak disinggung di LMS-nya tuh, jadi mau disuruh buat apa? proposal Instruksi dari proposal PTK. Iya, tapi metodenya penelitian tidak kelas ya. Oke, baik, terima kasih. Pak Fahmi dan Saliza sudah membuat itu belum? Sebentar Bu. Ya, baik. Pak Agus, Doni, terima kasih ya. Silakan gabung ke grupnya beli ya. Iya Bu. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu. Amin. Itu